Kajian Kitab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji, juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita senang sekali bisa kembali di podcast serial Fikih Asmaul Husna. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa akan melanjutkan pembahasan terkait Fikih Asmaul Husna. Dan insyaallah nanti seperti biasa kita akan memberikan kesempatan bagi pemirsa atau pendengar yang mau bergabung bersama kita di serial Fikih Muslimah untuk bertanya, bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa langsung bertanya di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan kita sudah memilih judul atau mengangkat judul untuk pertemuan kali ini di serial Fikih Asmaul Husna, semua nama Allah itu baik. Dan ini masih muqaddimah ya Ustaz? Iya. Masih muqaddimah dari pembahasan kitab yang insya Allah nanti mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk mengikuti pembahasannya sampai dengan selesai tentunya. Baik Ustaz, di pertemuan kali ini Ustaz kita persilahkan, semua nama Allah itu baik. Fayatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala pembahasan terkait agar kita semakin lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semakin kita mengenal pencipta kita, mengenal zat yang senantiasa melihat dan mendengar apapun yang kita lakukan, maka mudah-mudahan dengan demikian pula iman kita lebih kuat kepada Allah Ta'ala, dengan sisi cinta kita kepadanya semakin baik, rasa takut kita kepadanya semakin baik, dan mudah-mudahan semua itu bisa menjadikan kita terarah dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan peribadahan sesuai dengan tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang disebutkan Syekh dalam kitab Fikih Al-Asmaul Husna ini, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, memang di bagian muqaddimah cukup panjang karena beliau ingin memberikan banyak faedah terkait hal-hal yang secara global untuk bisa kita fahami di awal. Karena akan lebih menarik hal ini ketika kita sudah tahu beberapa hal secara global yang berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya ini, lalu nanti kemudian kita masuk kepada bab membahas nama-nama itu sendiri, kita sudah punya muqaddimah pengetahuan atau ilmu yang akan semakin melengkapi pemahaman kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun terkait dengan tauhid yang satu ini, bagaimana kita menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala ini, ada orang-orang yang kemudian tergelincir keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang seharusnya mereka mengagungkan Allah Ta'ala, tapi karena cara mereka tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, justru mereka terjatuh dalam merendahkan Allah Ta'ala atau tidak mensifati Allah Ta'ala sesuai dengan yang seharusnya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka penting beliau menyampaikan muqaddimah ini di awal agar menjadi pembuka bagi kita, pintu awal bagi kita untuk lebih mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita di kali ini adalah tentang Asma'ullahi Ta'ala kulluha husna. Setiap nama-nama Allah Ta'ala itu semuanya baik, atau semuanya maha baik, maha agung, maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran,
banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pujian-pujian Allah Ta'ala terhadap dirinya sendiri. Karena memang Allah Ta'ala adalah zat yang layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Allah Ta'ala memang layak untuk kemudian memerintahkan kita memuji dirinya, karena begitu sempurnanya nama dan sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh bisa kita baca surat Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Biarkanlah orang-orang yang melampaui batas atau mendustakan terhadap nama-nama tersebut, mereka nanti akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian kita bisa baca surat Al-Isra ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ida'ullaha aw ida'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna." Berdoalah kalian dengan mengucapkan Allah atau juga berdoa dengan memanggil Ar-Rahman. Manapun yang kalian ucapkan, kalian sebenarnya sudah berdoa kepadanya, dan Allah Ta'ala memang memiliki nama-nama yang husna. Di surat Thaha ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, "Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna." Allah tiada zat yang berhak diibadahi kecuali dirinya, dan dia memiliki nama-nama yang husna. Lalu berikutnya di surat Al-Hasyr ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Dan dialah Allah yang maha menciptakan, maha mengadakan, dan maha menciptakan, dan dia memiliki nama-nama yang husna. Bertasbih kepadanya seluruh yang ada di langit dan di bumi, dan dia adalah zat yang maha agung dan maha bijaksana. Ayat-ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tadi kita sebutkan tentang penetapan dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang sempurna kebaikannya. Dikatakan al-husna, nama-nama ini adalah sebuah sifat yang menunjukkan itu adalah sifat kesempurnaan, sifat pengagungan yang tiada yang lebih lagi daripada itu semua. Maka tidak layak ya misalnya kalau kemudian kita serupakan sifat-sifat Allah Ta'ala ini seperti makhluknya. Kita serupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, sekalipun dengan penamaan yang sama. Ya, Allah Ta'ala maha melihat, kita juga bisa melihat. Tapi akan celaka kita kalau kemudian menyamakan penglihatan kita dengan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat 27, "Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard." Dan Allah Ta'ala punya permisalan yang lebih tinggi lagi daripada hal itu, baik di langit maupun di bumi. Artinya nama-nama Allah Ta'ala itu sifatnya, hakikatnya itu hal yang layak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk pemujian, itu adalah bentuk pengagungan, kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala semata. Maka hal ini agar kita tidak terkecoh dengan kemudian apakah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluknya, walaupun secara penyebutan itu ada kesamaan ya. Tadi seperti dikatakan sama-sama melihat gitu kan, tapi jelas penglihatan Allah Ta'ala itu jauh lebih sempurna, lebih mulia dibandingkan yang dimiliki oleh makhluknya ini. Nah, kemudian di sisi lain juga tidak akan kita dapati kata lain yang bisa menggantikan nama-nama yang sudah Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW untuk diri Allah Ta'ala semata. Jadi tidak akan kita dapati kalimat atau kata-kata yang bisa menggantikan kedudukan ini. Karena sekali lagi Allah Ta'ala yang maha tahu tentang keagungannya, Allah Ta'ala yang maha tahu tentang kemuliaannya, sementara kita yang hanya bisa mendapati hal seperti itu. Ketika Allah Ta'ala menetapkan dengan kalimat ini, dengan nama ini, maka kita fahami bahwasanya hanya kalimat itu dan nama itulah yang betul-betul bisa menggambarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh, karena Allah langsung yang menetapkan nama-nama tersebut. Berbeda dengan kita, kalau kita menyematkan sebuah nama kepada Allah Ta'ala, belum tentu kalimat itu bisa mewakili keagungan yang sebenarnya, kemuliaan yang sebenarnya, yang itu layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sisi ini pun kita harus pahami hal tersebut. Nama-nama itu dipilih oleh Allah Ta'ala karena memang nama-nama itu yang bisa menggambarkan secara utuh tentang
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jika kemudian ada kalimat-kalimat lain yang mungkin anggapan kita itu bentuk kemuliaan, namun belum tentu kalimat itu bisa mewakili kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di sisi lain pula, dengan agungnya nama-nama dari Allah taala itu, maka nama-nama ini juga mencakup sifat. Ya, nama-nama ini juga mencakup sifat. Disebut dengan Maha Melihat, berarti salah satu sifat Allah taala itu melihat. Namun semua ini mencakup sebuah pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang perlu kita fahami. Kalau kita memberikan nama kepada Allah taala lalu justru tidak memberikan kelayakan terhadap Allah taala, maka ini tidak tepat kemudian kita sandarkan nama tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan nama-nama Allah ini tauqifiyah, ya. Satu perkara yang kita hanya mencukupkan diri sesuai dengan apa yang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nama itu bukan hanya sekedar nama begitu saja, tapi nama itu mencakup nama itu sendiri dan juga mencakup makna yang terkandung di dalamnya, mencakup hakikat, menunjukkan siapa yang memiliki nama tersebut. Jadi bukan hanya sekedar lafadznya saja. Jadi nama itu adalah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala secara sempurna sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini ya, salah satu yang bisa kita garis bawahi bahwa nama-nama Allah Ta'ala itu yang baik itu semuanya juga mencakup sifat-sifat yang patut untuk kita yakini, yang patut untuk kita jadikan petunjuk bagi kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan asma'ur Rabb kulluha asma'u madhin. Nama-nama Rabbul Alamin ini semuanya terangkum dalam nama-nama yang menunjukkan pujian-pujian. Walau kanat alfadhan mujarradatan la ma'ani laha lam tadulla 'alal madahi. Kalaulah seandainya lafaz-lafaz itu sekedar nama saja yang tidak ada makna terkandung di dalamnya, maka ini tidak akan ada pujian di dalam nama tersebut. Sementara Allah Ta'ala sebutkan tadi di surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian kepadanya. Nama-nama itu tidak layak menyandang husna, tidak layak dikatakan nama yang maha baik, nama yang sempurna, kalau itu cuma sebuah lafaz namun tidak mengandung makna yang mengandung sifat Allah Ta'ala di dalamnya yang memuliakan, mendudukkan Allah Ta'ala sesuai dengan kedudukannya. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dalam hal ini pula, di sisi lain kita kemudian bisa mengerti bahwasanya saat kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, dalam memanggil Allah Ta'ala itu, ya saat berdoa kepada Allah Ta'ala itu menyesuaikan antara apa yang kita doakan dan apa yang kita panggil dari nama Allah Ta'ala. Contoh Allah Ta'ala, kita memohon rezeki dari Allah Ta'ala, tentu kita memanggil Allah Ta'ala dengan namanya yang terkait dengan hal itu, yaitu Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Ketika kita memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, maka kita panggil Allah Ta'ala dengan nama Al-Ghafurnya, yang maha pengampun, dan seterusnya. Nah, nanti akan terjadi kontradiktif ketika seorang tak paham dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, justru terjatuh dalam kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Contohnya ketika seorang minta pengampunan, ya kan, Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli, ya Allah ampunilah aku sudah terjatuh dalam kezaliman, maka ampunilah dosa-dosaku. Kemudian dia panggil adalah innaka syadidul iqab, sesungguhnya engkau adalah yang maha pedih memberikan hukuman. Kan nggak nyambung tuh, dia mintanya ampunan tapi sifat yang disebutkan, nama yang disebutkan adalah zat yang maha pedih siksaannya. Ini kan hal yang kontradiktif dengan apa yang dia minta. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia minta berezeki, Allahumma a'tini, ya Allah berikan aku rezeki ini dan itu.
Lalu yang dipanggil fa innaka antal qabidul mani'. Sungguh engkau adalah zat yang menahan dan menghalangi. Lah kan enggak nyambung gitu kan. Dia minta dimudahkan rezekinya tapi malah menyebutkan nama Allah Ta'ala yang menahan dan melarang. Maka di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka seharusnya senada ketika kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, maka yang kita panggil adalah nama-nama Allah Ta'ala yang terkait dengan apa yang kita harapkan dalam doa tersebut. Ada satu kisah nih disebutkan dalam sebuah cerita di kitab Jala'ul Afham. Ada seorang qari, ya, seorang yang membaca Al-Quran lalu didengarkan oleh orang lain, yang kemungkinan dalam cerita ini yang mendengarkan ini bukan penghafal Quran gitu kan, tapi dia mengerti tentang makna-makna yang dalam Al-Quran. Lalu si pembaca tadi membaca surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas yang keduanya lakukan untuk ganjaran dari Allah Ta'ala. Lalu ayat itu yang dia tutup dengan Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kira-kira ini benar atau tidak? Ya. Si pendengar langsung komplain, gak mungkin penutupnya begitu gitu kan, gak mungkin. Ketika Allah Ta'ala menyatakan ada pencuri itu dipotong tangan, ngapain kemudian di ujung pakai Ghafurur Rahim itu kan? Kalau memang Allah Ghafurur Rahim, biasanya nggak menyebutkan tentang hukuman sebelumnya. Kalau terkait dosa iya, tapi kalau sudah had hukuman ini dan itu nggak ditutup dengan nama dan itu. Dia langsung komplain, kayaknya kamu salah nih baca ayat ini. Kayaknya bukan itu penutupnya itu kan, bukan sifat itu penutupnya. Nah, ketika dibuka mushaf benar, ternyata kan kita semua tahu ayat itu ditutup dengan nama Allah Ta'ala, Wallahu Azizun Hakim. Allah Ta'ala itu maha agung dan maha bijaksana. Jadi begitu seharusnya memang penutupnya cocok dia sesuai. Setelah Allah Ta'ala tetapkan had hukuman bagi seorang yang melakukan satu pelanggaran, maka nama yang cocok dengan ketetapan itu adalah Allah Ta'ala itu maha agung dan maha bijaksana. Artinya keputusan Allah Ta'ala ini adalah syarat dengan hikmah. Begitu. Jadi nggak mungkin Allah Ta'ala tutup dengan Ghafurur Rahim, maha mengampuni. Karena seorang yang sering membaca Al-Quran akan dapat itu, akan senada setiap apapun doa yang Allah Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran itu penutupnya dengan nama-nama Allah Ta'ala yang cocok dengannya. Contoh di surat Al-Baqarah ayat 127 Allah Ta'ala berfirman, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan dari kami ini, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Kan cocok gitu kan, pas dia. Ketika di surat Al-Mu'minun ayat 109, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai Rabb kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan sayangilah kami, sesungguhnya engkau adalah yang paling baik di antara yang menyayangi. Kan cocok dia kan. Jadi senada dia ayat tersebut. Jadi akan terjadi hal yang kontradiktif kalau kemudian tadi seperti itu. Mintanya apa, malah yang dipanggil nama Allah Ta'ala yang mana. Contoh di surat Al-A'raf ayat 89 Allah Ta'ala berfirman juga, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, bukakanlah antara kami dengan kaum kami, ya kah? Mana yang hak, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang membuka satu perkara. Cocok begitu. Jadi pas antara apa yang dia minta dengan apa yang menjadi penutup sebagai agar menjadi sebuah hal yang membuat doanya dikabulkan. Karena di antara doa itu agar segera dikabulkan, panggil nama-nama Allah Ta'ala yang husna terkait dengan apa yang kita minta. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan mempelajari ini agar kita juga jangan keliru gitu kan. Jangan keliru. Kita mintanya apa, maunya seperti apa, doanya bunyinya bagaimana, ternyata keliru dalam menyebutkan nama-nama Allah Ta'ala yang cocok dengan doa kita. Karena begitu ya, kalau kita dapati baik doa yang dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW selalu akan diarahkan kepada memanggil nama-nama Allah Ta'ala yang sesuai dengan
permintaan tersebut. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada kesimpulan yang dituliskan oleh Asy-Syaikh di sini terkait pembahasan kita bahwasanya seluruh nama-nama Allah Ta'ala itu adalah baik, yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Catatan pertama adalah annaha asma'un dalatun ala ahsani musamma wa ajallil mausuf. Jadi itu adalah nama-nama yang menunjukkan maha baiknya yang diberikan nama itu dan maha agungnya yang disifati seperti itu. Nah, ini maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang memiliki sifat maha sempurna, maha agung dan juga maha baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anna fiha ijlalan lillahi wa ta'ziman wa ikbaran wa izharan li'azamatihi. Bahwasanya dalam nama-nama tersebut mengandung unsur pengagungan, ya, pemuliaan, ya, dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini kandungan yang kedua dari nama-nama yang baik tersebut. Lalu yang ketiga, anna kullasmin minha dalun ala thubuti sifatihi kamalin lillahi azza wa jalla. Bahwasanya setiap nama itu juga mengandung penetapan terhadap sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika namanya adalah Al-Ghafur, maka sifatnya adalah Maha mengampuni, maka sifatnya adalah mengampuni dosa dan lain sebagainya. Ar-Rahim, maka sifat rahmat. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu yang keempat, annaha laisa fiha ismun yahtawi 'ala syarri aw yadullu 'ala naqsin. Bahwasanya nama-nama tersebut tidak akan mencakup makna keburukan atau yang menunjukkan kekurangan. Jadi betul-betul nama itu mewakili sebuah kesempurnaan. Nama itu mewakili sebuah hakikat yang itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, justru kalau ada seorang hamba menyebut-nyebut nama, membuat-buat sendiri, ini bisa saja dan tentu pasti akan terjatuh dalam meletakkan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala tidak selayaknya. Begitu, karena kalimat mungkin yang kita buat belum bisa mewakili bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, bahwasanya Allah Ta'ala annallaha amara ibadahu bidu'aihi biha. Bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa dengan memanggil nama-nama yang husna tersebut, ya. Karena tadi dalam nama-nama itu mencakup pujian-pujian yang Allah Ta'ala sukai, mencakup pengagungan terhadap Allah Ta'ala yang memang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Lalu yang keenam disebutkan di sini, annallaha wa'ada man ahsa tis'atan wa tis'ina isman minha hifdhan wa fahman wa amalan bima taqtadihi bi an yudkhilahul jannah. Bahwasanya siapapun yang menjaga 99 nama itu, hafal namanya, faham maknanya, dan mengamalkan yang menjadi mengamalkan sesuai dengan tuntutan nama-nama tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, walillahil asmaul innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menjaga nama tersebut, yaitu tadi hafal, faham, dan mengamalkan yang menjadi konsekuensinya, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'. Ini 6 ringkasan yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan nama-nama Allah Ta'ala itu semuanya baik. Demikian. Kita lanjut atau ada pertanyaan dulu? Mau kita buka dulu, Ustaz? Boleh kalau sudah ada. Baik, Ustaz. Belum ada yang masuk tapi kita coba undang, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk di segmen awalnya. Dan bagi pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial Fikih Asmaul Husna ini bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya melalui atau komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Tapi mungkin dari kita dulu Ustaz yang di studio Ustaz nih sebelum melanjutkan pembahasan kitab terkait dengan semua nama Allah itu baik. Jadi kita nih maksudnya mau memahami apakah nama dan sifat itu sama Ustaz. Apakah jika semua nama itu baik, nama Allah itu baik, maka sifat itu juga otomatis baik.
atau mungkin dalam makna dan konotasi yang dipahami akal nih Ustaz, yang dipahami akal dalam sifat mungkin ada yang terkesan kurang baik. Misalnya kita paham atau kita udah tahu Allah marah, Allah murka, Allah berpaling. Ini kan dari akalnya kita tadi Ustaz, kan dianggap mungkin kurang baik gitu ya Ustaz. Karena kan Allah maha penyayang dengan Allah yang marah kan tentu hal yang kontradiktif tadi bahasa Ustaz. Terus juga antara pengampun dengan yang murka kan berbeda. Antara yang menerima taubat dengan yang berpaling tentu berbeda. Nah ini maksudnya memang mungkin terkesan pertanyaan kita berulang, tapi ini kita mau mencocokkan dengan pembahasan kita terkait dengan semua nama Allah itu baik Ustaz. Apakah sifat juga secara otomatis dia baik, cuman mungkin pemahaman kita ini yang mungkin harus dibenahi atau gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa nama-nama Allah Ta'ala itu semuanya husna, semuanya baik. Nanti sebenarnya kita akan ada pada pembahasan yang singkatnya adalah setiap nama Allah Ta'ala mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat itu menjadi nama bagi Allah Ta'ala. Nah ini singkatnya begitu. Jadi kalau dicontohkan tadi misalnya Allah Ta'ala maha penyayang, berarti sifat Allah Ta'ala penyayang. Nah lalu kita mendapatkan informasi Allah Ta'ala juga ada marah, ya kan, sifatnya marah. Apakah disebut maha marah? Kan enggak. Begitu ya. Nah ini begitu. Nanti sebenarnya ada ini bab tersendiri. Kalau tidak bisa dihabiskan di hari ini, nanti akan ada mungkin di pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya terkait pembagian nama-nama Allah Ta'ala ini secara maknanya. Jadi nanti akan ada 4 pembagian di sana. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 yang itu membedakan ada nama-nama itu kalau kita bentuk pengelompokannya kepada hal ini. Dan seterusnya sampai nanti ada 4 pengelompokan yang di sini disebutkan oleh Syekh terkait nama-nama Allah Ta'ala secara maknanya. Nanti sifatnya beda lagi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Satu lagi Ustaz sebelum kita lanjutkan Ustaz. Ini bisa dari nama dan Allah. Nama-nama Allah itu semuanya baik tadi Ustaz. Berarti bisa jadi bagian atau ikhtiar untuk terkabulnya doa kita Ustaz. Bagian dari usaha untuk supaya terkabulnya doa itu lebih apa ya, tips dan trik lah untuk berdoa, bahwasannya dengan menggunakan atau pengaplikasian penggunaan nama Allah yang tepat itu bisa ke doa itu lebih terkabul, lebih ini gitu ya, lebih makbul gitu ya Ustaz. Kalau mungkin boleh dikasih contoh Ustaz untuk pengaplikasian penggunaan nama Allah dalam doa masalah misalnya Ustaz. Misalnya nama Allah apa yang dipakai ketika kita memang mau mendoakan pasangan kita ini jadi lebih baik gitu Ustaz. Mungkin nih suami kok udah 10 tahun nikah sih gini-gini aja ya gitu. Mungkin ada contoh nama apa yang harus dipakai, atau mungkin yang belum ketemu jodoh Ustaz. Nanti ini butuh nama Allah apa yang pas ya kira-kira untuk digunakan dalam doa misalnya minta jodoh, atau mungkin ada yang ngerasain rezekinya seret nih Ustaz. Rezekinya seret kok kayaknya ini tahun-tahun ujian lah sama saya ini terkait rezeki, kok kayaknya keran ditutup setutup-tutupnya gitu. Ini mungkin pengaplikasiannya dengan nama Allah tadi itu yang mana Ustaz? Silakan Ustaz. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesuai dengan tadi ya surat Al-A'raf ayat 180 kita sudah bacakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang husna baginya, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Artinya dikatakan bahwasanya dengan memanggil nama-nama Allah Ta'ala itu bisa menjadikan cara agar doa kita mudah terkabul, ya berdasarkan ayat ini. Karena Allah Ta'ala yang perintahkan kita untuk memanggil atau dalam berdoa kita menyebut nama-nama Allah Ta'ala yang husna tersebut. Maka dalam hal ini ketika ibaratnya kita mengajukan proposal, ada SOP-nya begitu ya, ada SOP-nya. Nah, proposal Anda akan mudah diterima jika segala persyaratan itu dipenuhi, ya kan? Proposalnya sesuai dengan persyaratan tersebut itu kan. Nah, dan salah satunya di sini yang paling Allah Ta'ala sukai adalah ketika Anda ajukan proposal, maka sebut nama-nama Allah Ta'ala yang husna di sana. Jadi itu adalah sebuah perintah dari Allah Ta'ala. Fad'uuhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan berwasilah melalui nama-nama tersebut. Yaitu
poinnya yang kita ambil, kenapa kita perlu mengetahui nama-nama yang sesuai untuk kita sebutkan dalam setiap doa-doa kita. Dan kita juga sudah mendapatkan tadi ya contoh-contoh doa yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi di surat Al-Mu'minun ayat 109, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, gitu. Wahai Rabb kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan sayangilah kami, sesungguhnya Engkau adalah ya zat yang terbaik dalam menyayangi, dan seterusnya. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu apa nama-nama kita ya, doa-doa kita kemudian ingin menyebutkan nama Allah Ta'ala yang cocok seperti dengan harapan kita. Yang pertama tentu kita katakan, nah dalam memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala yang terbaik adalah tentu doa-doa yang Allah Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita yang tentu itu sudah ada sebenarnya kalau kita mau banyak membaca dan mempelajari, terwakili dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun betul terkadang ada doa kita tuh ada spek gitu kan, ada titipan khusus gitu kan. Mungkin secara penyebutan khusus begitu nggak ada. Ya pingin istrinya berubah, pingin suaminya berubah, kemudian juga misalnya tadi ada usaha tertentu yang ingin dimudahkan dan lain sebagainya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini sebenarnya pentingnya kita belajar tentang nama-nama yang husna tersebut gitu kan. Mau ke arah mana gitu kan. Mau ke arah misalnya istrinya mau jadi selama ini mudah marah-marah gitu kan. Kurang rasa sayangnya kepada suami, kurang cintanya kepada suami. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala, zat yang maha pengasih dan penyayang, agar memberikan kasih sayangnya juga kepada kita, sehingga curahan kasih sayang itu pun terwujud dalam diri kita menjadi hamba yang pengasih dan penyayang. Nah, begitu. Ketika kebutuhan Anda terkait dengan rezeki, ya kan, ya sebenarnya nanti kita juga bahas di dalam makna dari nama-nama sifat Allah Ta'ala itu ada memang makna yang mencakup banyak hal kan gitu kan. Dia bisa mewakili banyak hal. Misalnya kita tadi itu menyebutkan nama rahmat, kasih sayangnya Allah Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini mencakup banyak aspek kan gitu kan. Kalau Allah Ta'ala sudah menyayangi seorang hamba, curahan kasih sayang Allah Ta'ala kepada seorang hamba, itu mau urusan rezekinya, mau urusan anaknya, mau urusan istrinya, itu semua udah dipermudah saja oleh Allah Ta'ala kan gitu. Jadi banyak hal ini bisa kemudian nama-nama itu mewakili semua apa yang kita harapkan dari hal tersebut. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah sisi menariknya ketika kita paham terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Maka kita kan perlu tahu misalnya tadi penyebutan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, rasa sayangnya Allah Ta'ala, kasih sayang Allah ini sejauh mana, seluas apa gitu kan, sehingga kita dalam menyebutkan nama itu kita tahu jangkauannya, kita tahu di area mana saja kita akan bisa mencakup doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Dan disitulah sisi menariknya, disitulah sisi hal yang membuat kita itu lebih paham apa yang kita minta dan kepada siapa kita minta dan bagaimana cara kita meminta kan gitu. Kalau ini klop, apa yang kita minta cocok ya, tidak mengandung unsur maksiat, mengandung unsur kebaikan, kemudian kita kenal dengan siapa yang kita minta, kita kenal betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana dalam mengabulkan doa-doa, apa saja yang akan mudah terkabulkan gitu kan, bagaimana doa itu bisa mustajab. Di sisi lain cara kita meminta pun sudah tepat. Nah ini insya Allah kalau sudah lingkarannya seperti ini, doa apapun itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita juga paham tadi ya bagaimana cara Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa tersebut. Begitu ya ikhwati fillah. Maka disitulah hal sebenarnya kebutuhan kita tuh lebih besar jadinya. Kita sadar bahwasanya nggak bisa salah panggil kita kan, bisa salah sebut nama kita ketika kita nggak paham dengan nama-nama tersebut, atau bahkan kita sebut nama itu tapi kita nggak paham jangkauannya sampai di mana gitu kan. Sayangnya Allah Ta'ala itu jangkauannya sampai di mana gitu kan, apakah mencakup hanya hal tertentu saja gitu kan, A, B, dan C saja lalu tidak mencakup ke sana kemari.
Nah ini kan yang perlu kita buka ilmunya, kita baca lagi, kita pelajari bersama, agar saat menyebutkan nama itu kita paham ini arahnya kemana. Nah ini akan menjadikan ibadah itu lebih nikmat lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Silakan Ustaz, bisa dilanjutkan Ustaz. Taib, ya. Taib. Jadi kita masuk ke bab berikutnya adalah jaddatu ahli sunnati fi babil asma'i was sifat. Bagaimana kesungguhan ahlu sunnah wal jamaah dalam membicarakan, dalam membahas nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlu sunnah wal jamaah tentu adalah orang-orang yang sangat konsentrasi dan sangat hati-hati dalam menentukan, membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Makanya dalam hal ini mereka sangat ketat memberikan persyaratan bahwa untuk menentukan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala hanya berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada tambahan-tambahan dan kurang-kurang sama sekali. Sudah bulat-bulat diambil hanya sesuai dari kitab dan sunnah. Jauh-jauh dibuang apa yang dipikirkan manusia, apa yang logikakan manusia dan lain sebagainya. Mereka sangat hati-hati dengan hal itu, makanya hanya mencukupkan dengan apa yang terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah. Nah, jadi tidak kemudian merubah kalimat-kalimatnya, tidak kemudian mengingkari yang disebutkan di sana, atau mempertanyakan bagaimana dan bagaimananya, atau bahkan menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan makhluk-makhluknya. Makanya di situ harus benar-benar hati-hati. Ya, bisa dikatakan adalah hanya kaku. Ya, mungkin kalau bahasa saya katakan kaku lah, nggak kemana-mana nih. Ya sudah, disebutnya apa, penjelasannya bagaimana, ya sudah, nggak perlu kita geser ke sana kemari, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena dengan demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tahu bahwasanya para rasul, atau dalam hal ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan semua itu kita yakini mereka adalah orang-orang yang jujur, dan mereka memang Allah Ta'ala ciptakan seperti itu, gitu kan. Maka apapun yang mereka sampaikan terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sumbernya adalah dari wahyu Allah Ta'ala. Jadi tidak ada kemudian mereka keluar dari logikanya sendiri, keluar dari pikirannya sendiri, tidak ada begitu. Jadi apakah penyebutannya, kemudian menjelaskan kandungannya, itu semua murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan berbeda kalau itu kemudian bersumber dari pikiran-pikiran manusia. Ya, bukan Rasulullah SAW nih, bukan para nabi, bukan para rasul yang menyampaikan hal itu. Hanya orang mungkin yang berusaha berpikir, hanya orang yang mungkin berusaha untuk membuat satu permisalan dan lain sebagainya. Tentu semua itu hanya berlandaskan pikiran manusia yang sangat-sangat pendek, kan gitu kan. Dan mereka tidak mengetahui sama sekali hakikat dari apa yang mereka pikirkan tersebut. Maka ini adalah pemahaman yang lemah. Bagaimana mereka bisa membicarakan tentang Rabbul Alamin sementara mereka ini hanya statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa baca firman Allah Ta'ala di surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Di sana Allah Ta'ala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, maha suci Rabbmu, yaitu Rabb yang maha agung dari apapun sifat yang mereka sematkan kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala maha suci terhadap sifat-sifat yang mereka sematkan kepada Allah Ta'ala, sementara sifat itu tidak berlandaskan atas wahyu dari Allah Ta'ala. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas segenap para rasul. Keselamatan ini maksudnya apa? Selamat lisan mereka dari semua itu, karena mereka hanya menyampaikan sesuai dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Mereka nggak melenceng kemana-mana. Makanya para rasul itu selamat. Ya walaupun sama-sama statusnya manusia, ya sama-sama status manusia, tapi para rasul-rasul ini ketika berbicara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, mereka murni itu berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Berbeda kalau bukan statusnya nabi atau rasul, gitu kan. Mereka akan membicarakan tentang Allah Ta'ala berlandaskan
pikirannya pribadi. Lalu ayat itu ditutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin, dan maha segala puji semua bagi Allah Ta'ala, Rabb yang mengatur alam semesta ini. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini adalah pensucian Allah Ta'ala, ya kan. Manusia bagaimanapun akan kita dapati ada yang semena-mena dengan hal itu, ada yang bermudah-mudah dengan hal itu, mensifati Allah Ta'ala sesuai dengan pikiran-pikiran yang ada dalam diri mereka. Nah, tapi kita ketahui bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala maha suci dari semua nama-nama dan sifat-sifat yang tak layak seperti itu. Walaupun mungkin sekilas sepertinya artinya bagus ya, sepertinya artinya sebuah pujian, tapi kita katakan Allah Ta'ala maha suci dari semua yang kalian sifati dengan pikiran kalian sendiri. Dan sementara para rasul, mereka selamat karena mereka hanya menyampaikan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah prinsip yang ditanamkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua pondasi yang mereka letakkan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang pertama adalah al-itsbatu bila tamtsilin, yaitu menetapkan nama bagi Allah Ta'ala tanpa kemudian menyerupakannya dengan makhluk. Jadi nama itu ditetapkan, maha melihat Allah Ta'ala, contohnya nih, Allah Ta'ala maha melihat, tapi tidak boleh sama sekali menyamakan melihatnya Allah Ta'ala dengan melihatnya makhluk. Kemudian wat tanzihi bila ta'tilin, yaitu mensucikan Allah Ta'ala kemudian tidak kemudian mengingkarinya. Sepertinya apa? Seperti tadi disebutkan, misalnya Allah Ta'ala ada salah satu sifatnya marah. Allah marah nih kepada dalam satu kondisi gitu kan. Tapi kemudian tidaklah kemudian kita menyebutkan Allah Ta'ala maha suci dari semua itu, kemudian kita menghilangkan, mengingkari nama tersebut. Karena kita yang nggak sanggup menerimanya, loh kita kan nggak mungkin Allah Ta'ala marah dan nggak pernah Allah Ta'ala marah. Kata siapa? Itu kabarnya persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Kita nggak bisa ingkari itu. Gitu. Jadi walaupun kita ingin mensucikan Allah Ta'ala dari keburukan-keburukan, jangan kemudian terjatuh dalam mengingkari satu atau dua nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang memang sudah Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapapun yang kemudian apakah menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan makhluknya atau menafikan nama Allah Ta'ala padahal itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, ini bukan bentuk keimanan yang sempurna. Ini bukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bentuk pengingkaran terhadap apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya sendiri. Kita sebutkan seperti perkataan Nu'aim bin Hammad rahimahullah. Beliau mengatakan, man syabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan satu makhluknya saja sudah kufur. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan siapa yang mengingkari sebuah sifat yang sudah Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya sendiri, sungguh dia sudah kufur. Falaisa fima wasafallahu bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu tashbih. Maka tidak ada satupun sifat-sifat yang Allah Ta'ala berikan untuk dirinya sendiri dan sifat-sifat yang Rasulullah SAW menetapkannya, itu kemudian ada kesamaan di sana dengan makhluknya. Begitu. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam, la yatajawazul Quran wal hadis. Allah Ta'ala tidak disifati kecuali dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala berikan untuk dirinya sendiri atau sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan lebih dari yang ada dari dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dalam hal ini begitu ketat, begitu selektif sekali, begitu hanya sesuai teksnya saja, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa lain disebutkan minallahir risalah, dari Allah Ta'ala risalah itu, ya, agama itu dari Allah Ta'ala itu. Wa 'alar rasulil balagh, dan kepada para rasulullah tugas untuk
menyampaikannya. Wa alaina taslim, dan kewajiban atas kita adalah untuk menerima itu seutuhnya. Begitu ikhwati fillah. Jadi Allah yang punya risalah itu lalu disampaikan, nabi para rasul itu sebagai penyambung informasi tersebut, yang menyampaikan risalah tersebut, dan kita sebagai hamba hanya sepatutnya kita menerima sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di surat An-Nisa ayat 82 kita bisa baca di sana, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah Ta'ala, pasti mereka akan dapatkan banyak perselisihan di sana. Kalau kita mensifati Allah Ta'ala dengan pikiran kita akan banyak terjadi kontra. Kita akan tidak terima dengan cara orang berpikir. Kita tidak akan terima dari sudut pandang orang tersebut. Sehingga nama-nama Allah Ta'ala ini bisa menjadi satu hal yang nggak jelas gitu kan. Jadi nggak jelas karena menurut pandangan masing-masing. Nah, itu bedanya ketika kemudian nama-nama dan sifat ini sumbernya dari Al-Quran. Begitu dia Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, maka kita semua menerima penetapan tersebut gitu. Karena itu sesuai, tentu itu yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita mungkin kita akan punya pikiran-pikiran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini yang perlu kita camkan dalam diri kita, bahwa dalam menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala itu hanya bersumberkan dari dua itu saja. Tak boleh ada satupun yang lari dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau orang-orang yang memberikan nama-nama di luar yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi, ketahuilah itu hanya bersumber dari pikiran-pikiran dari akal mereka secara pribadi, dan itu kita yakin tidak akan mampu untuk mewakili keagungan dan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi begitulah prinsip akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus benar-benar ada landasannya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita kembali berikan kesempatan ke pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di serial Fikih Asmaul Husna kali ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar langsung di kolom komentar sosial kita yang melakukan live streaming. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, kita bacakan pertanyaannya Ustaz dari Instagramnya Medan Mengaji. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi anak-anak laki-laki umur 13 tahun yang sudah ngechat lawan jenisnya, chattingan dengan lawan jenisnya ini? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya ini mungkin enggak. Barakallahu fiik ya kepada yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Walaupun bahasnya kan bahas tentang nama-nama husna ya, nama Allah Ta'ala. Tapi pertanyaan tentang di luar nih berarti tema ya. Ya enggak masalah. Itu akan sangat terkait ya ikhwah. Nanti kalau kita bahas terus mendalam ini akan sangat terkait dengan kehidupan kita sehari. Sangat relate sekali gitu kan, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita berperilaku dalam hidup berumah tangga. Itu kalau kita fahami ini saja, walaupun Anda nggak belajar parenting ya, walaupun ya nih nggak belajar parenting, tapi kalau kita dalam pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala ya, khususnya di sini terkait nama-nama Allah Ta'ala yang husna ini, udah terlampaui ilmu parenting itu. Karena gimana pun terlampaui bahkan iya, Masya Allah. karena dia akan semua merujuk ke sana gitu kan. Mau kemana cobalah, manusia itu ngambil rujukannya semua dari situ gitu kan. Kan kita katakan tadi, Allah Ta'ala katakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah Ta'ala punya 99 nama, siapa yang menjaga 99 nama ini pasti masuk surga. Nah, ahsa di situ kan dimaknai hafal, faham, mengamalkan ya. Kalau udah sampai ke level ini, masa cuma di rumah tangga saja, semua akan kita merujuk ke sana. Contoh misalnya, salah satu konsekuensinya kita mengenal Allah Ta'ala itu maha penyayang. Nah, kita berusaha untuk menjadi seorang yang penyayang gitu kan. Dan
Sifat penyayang itu menjadi asas semua permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Orang kalau sudah atas dasar sayang, banyak hal yang kemudian terselesaikan dengan hal tersebut. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, maka narifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Ya, tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali akan menjadi perhiasan dalam perkara tersebut, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu kecuali dia akan membuat perkara tersebut menjadi rusak. Yaitu asasnya adalah sifat rahmat, ya, kasih sayang tadi. Taib, kembali kepada pertanyaan ini. 13 tahun sudah mulai chattingan dengan lawan jenis, itu normal, ya. Kita katakan itu normal. Dari sisi apa? Tunggu dulu ya. Dari sisi bahwasanya yang pertama yang patut kita syukuri adalah dia sesuai dengan fitrahnya. Ya, dia sesuai dengan fitrahnya, menyukai lawan jenisnya, ya. Lalu yang kedua kita sadari bahwasanya berarti anaknya sudah gede, itu kan. Berarti anaknya sudah balik. Itu sebagai salah satu tanda dia menyukai lawan jenis, sudah nggak kayak dulu lagi. Main-main sama kawannya, pukul-pukulan segala macam, lempar-lemparan, kayak nggak ada rasa aja gitu kan. Dihajar sama aja, para laki-laki mau perempuan dihajar sama-samanya. Nah, ini berarti sudah ada rasa-rasa. Itu bagian dari yuladu alal fitrahnya juga gitu kan. Dia dilahirkan dengan fitrahnya, ya, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Nah, yang perlu kita luruskan itu hal yang kita syukuri, ya, bahwasanya anak kita sesuai dengan fitrahnya. Anak kita sudah mulai besar, kan gitu. Udah pada dandan lah ya. Nah, berikutnya kan tinggal menyalurkan ini seperti apa yang seharusnya. Kan ini nggak boleh dibuang. Nggak boleh kemudian kita katakan, kamu jangan coba-coba suka sama si Fulan. Loh, jangan Pak. Nanti jodohnya gimana, kan gitu kan. Jodohnya pula nanti kan dewasa itu. Jangan kemudian kita tutup rasa yang normal ini, ya, kemudian malah membuat si anak trauma atau membuat si anak menjadi ya menentang orang tuanya, karena itu kan sesuatu hal yang kadang nggak bisa dicabut. Namanya orang suka gitu kan, mau dipaksa kayak gimana pun ya tetap aja suka. Tinggal kita masuk dari sisi untuk memahamkan dirinya, ya, memahamkan dirinya bahwasanya rasa itu normal, nak. Itu kamu punya perasaan seperti itu normal, tapi saat ini belum waktunya kamu melakukan hal yang seperti ini. Nanti saatnya di waktu umur tertentu, di kondisi tertentu, Abi akan izinkan gitu kan. Karena di negeri kita umur berapa, 13 tahun dinikahkan nggak wajar kan gitu kan. Belum wajar. Ya artinya kalau secara syar'i boleh-boleh aja tuh. Minta lamarkan dia, kita nggak bisa bilang apa-apa secara syar'i. Tapi di negara kita ini kan anak-anak umur segitu tuh rata-rata yang saya tahu masih belum bisa ada rasa tanggung jawabnya yang cukup untuk kemudian hidup berumah tangga. Ya beda kalau zaman Nabi kan umur 10 tahun dulu umur 10 tahun, dan nenek-nenek kita juga dulu sebenarnya usia-usia muda juga sudah menikah. Namun sekarang kondisinya ya kita perlu untuk bijak di sana sebagai orang tua menyikapi hal tersebut. Ya, sampaikan kepada anak itu. Jadi ini bukan dilarang. Ya, Abi, ayah, bapak tidak membenci rasa yang kamu dapati sekarang ini. Tapi dalam menyikapi rasa itu jangan kelewat batas. Kamu suka kepadanya, silahkan kamu bagian dari nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dirimu. Tapi berdoalah kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan agar jangan rasa suka ini menjerumuskannya ke hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jelaskan kepadanya tentang zina, bahaya zina, dan bagaimana Islam melarang kita untuk mendekati zina. Ya pelan-pelan, nggak sekali diomongin langsung paham. Masya Allah, dapat hidayah Abi, dapat nasihat dari Abi, saya langsung dapat petunjuk, saya nggak akan lagi ulangi itu. Mungkin prosesnya bisa bertahun-tahun ini, kan gitu kan. Itu kan kita judulnya singkat. Dan nanti di kesempatan lain penjelasannya mungkin dengan cara yang berbeda, dengan sisi masuknya yang berbeda dan lain sebagainya. Begitu ya, kita bisa ambil contoh yang buruk maupun yang baik, kan gitu kan. Kamu contoh Abi sama Umi dulu. Wah, ini terserah nih mau contoh baik apa contoh buruk, kan gitu kan. Tapi yang penting jangan sampai bongkar-bongkar aib aja lah gitu kan. Nggak bagus juga orang tua terbongkar aibnya. Ala kulil bisa kita pakai contoh, bisa kita pakai permisalan, bisa kita juga bacakan ayat-ayat atau hadis yang kemudian pas pula dia baca, pas pula hadisnya sedang dia pelajari. Ini kan hal-hal yang kita ya sebagai orang tua disitulah momen-momen yang kita bisa masuk menasihatinya,
Yang penting jangan buat nasihat itu boring lah. Karena ada orang nasihat itu template. Kalau udah kena ini, anaknya tuh sampai hafal tuh apa yang mau dibilang orang tuanya dari A sampai Z itu kan. Apa dia hafal sama anaknya, pasti ngomongnya ini, pasti ngomong ini. Ya itu kan bagus, tapi kan kurang mengena lah, kurang hikmah kalau seperti itu aja gitu kan. Template bagaimana dulu dia direpetin orang tuanya, gitu juga merepetin anaknya pun hafal untuk merepetin anaknya lagi kan. Jadi repetan yang turun-menurun. Enggak begitu ya, kita lebih kepada karena sudah belajar kita variasikan. Mungkin cara nasihati begini enggak masuk gitu kan. Pakai mungkin dari pihak ibu gitu kan, atau Pak dari teman-temannya diajak dinasihatin sama-sama, atau diajak tadi itu dengan permisalan-permisalan, atau kemudian ya kepada hal-hal yang bisa membuat dia itu paham gitu kan. Ya, inti kita kan maunya itu dia paham apa maksud kita, bahwasanya kita tak bermaksud buruk kepada dirinya, kita bermaksud baik, tapi mungkin cara mengungkapkan kita yang belum pas untuk mudah dia pahami perkara tersebut. Nah disitulah pentingnya kita belajar. Ya orang tua itu harus variasi ya. Sebagaimana kami juga di anak-anak ada mengajar materi Nida ilal murabbin wal murab, itu kitab bagus loh. Nida ilal murabbin wal murabbiyat ilal muallimin wal muallimat. Jadi panggilan untuk para pengajar dan laki-laki dan perempuan dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Itu ditulis oleh Syekh Jamil Zainu rahimahullah. Tapi sayangnya kayaknya belum ada terjemahannya. Itu ana jadikan materi di Imun, I'dad Muallimin Ulun Nuha. Ikut nih, harus ikut nih. Jadi di I'dad Muallimin Ulun Nuha ini kan mereka kan setaraf anak kuliah lah gitu kan. Ya, setaraf dengan anak kuliah, mereka S1 di sana. Nah, materi mereka itu kan mereka didik akan jadi calon-calon guru nih. Nah, ini bagian yang ana sampaikan juga kepada mereka. Kita belajar sama-sama bahwasanya salah satu syarat menjadi seorang pendidik yang sukses itu ya harus dengan metode yang up to date. Ya, salah satu maknanya adalah kan nggak mungkin cara nasihati orang tua kita yang mudah dulu kita pahami, cara itu juga sesuai untuk kita kepada anak kita. Belum tentu. Ya, karena generasinya sudah beda. Ya kan, gaya bahasa hari ini juga sudah beda, lingkungannya juga sudah berubah dan lain sebagainya. Tentu kita nggak bisa pakai metode tahun 80-an sama anak tahun 2020-an. Nah, ini nggak cocok. Begitu ya, maka kita yang perlu up to date. Hari ini remaja itu lebih enak berbahasa seperti apa, hari ini anak-anak itu dalam berkomunikasi itu dengan gaya seperti apa. Kita yang harus mau nggak mau agak menyesuaikan diri dengan bahasa yang mudah mereka pahami dan mudah mereka cerna, tidak dengan bahasa-bahasa yang bagi kita cocok gitu. Ini salah satu yang perlu dipelajari oleh orang tua begitu. Jadi baik itu sebagai orang tua ataupun sebagai seorang guru sebenarnya memang juga harus mengerti akan asas begini. Karena kan kadang-kadang sebagian jadi kaku antara orang tua dan selalu contohnya apa? Dulu Abi nggak gini sama kakekmu gitu kan. Dulu Abi, nah selalu contohnya dia 20-30 tahun yang lalu gitu kan. Sementara generasi sekarang itu Android aja per minggu atau per pekan itu sudah update terus kan gitu kan. Masa manusianya nggak update gitu kan? Udah puluhan tahun nggak update gitu kan. Jadi kita juga perlu update dengan kondisi mereka. Maka orang tua harus aware lah, harus peduli dengan kondisi anak-anaknya. Walaupun tentu itu hanya bagian dari usaha kita. Setelah berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon kemudahan, tentu ini usaha-usaha yang keberhasilan itu ya tetap di tangan Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan cara-cara itu tadi bisa lebih mudah dipahami oleh si anak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Jadi memang basicnya tadi dalam penerapan nama Allah tadi itu sifat rahmah tadi ya Ustaz, kasih sayang itu sebenarnya memang harus teraplikasi ke diri kita, apalagi sebagai pendidik atau orang tua ya Ustaz. Dan itu langkah awal atau modal dasar kita dalam mencari solusi. Bukan berarti kalau kita sayang nggak boleh marah gitu ya Ustaz. Oh iya. Ya Ustaz. Ini basicnya harus ada gitu ya Ustaz. Ya Allah Ta'ala kan ada saatnya Allah Ta'ala sayang, ada saatnya marah juga. Kan begitu kan kita pelajari dalam Al-Quran. Jadi maksudnya sayang kita tadi itu nggak melampaui marahnya kita ya nanti kita tetap marah, tapi mungkin ya nggak jadi yang kadang kan marah
ini menutup semua ya Ustaz, menutup akal kita, menutup pikiran kita. Kayaknya kesannya akhirnya pun malah justru kitanya juga nanti yang nyesal gitu Ustaz. Loh, kayaknya berlebihan lah gitu ya. Kok anaknya jadi ketersudut gitu di kamarnya gitu. Yang gini-gini ya Ustaz, maksudnya ya Ustaz. Makanya tetap ada harus kita terapkan tadi sifat rahmat tadi ya Ustaz, kasih sayang tadi gitu ya Ustaz, maksudnya Ustaz. Ya jelas akan beda lah. Marah kalau latar belakangnya sayang, dengan marah latar belakangnya itu ya emosi semata. Emosi gitu, itu memang mau marah gitu, melampiaskan ego, melampiaskan sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Itu beda nanti perilakunya tuh. Yakinlah akan beda. Kalau marah kita tuh sayang, tapi ini nggak mau harus agak keras, agak agak naik levelnya gitu kan. Dosisnya itu harus naik gitu. Kalau biasanya hanya ucapan A B C, ini kayak harus naik ke E F G ini kan. Begitu saja dia. Ya, beda kalau orang marah memang melampiaskan amarahnya tadi gitu kan. Itulah yang terjadi, pemukulan berlebihan, kemudian kata-kata yang nggak layak diucapkan gitu kan, dan lain sebagainya. Itu akan beda itu. Judul marah itu bukan berarti semuanya buruknya, tapi ada marah itu yang menyesuaikan. Kita perhatikan, Allah Ta'ala itu maha penyayang. Kepada orang-orang beriman juga Allah Ta'ala menyayang. Tapi pernah nggak kita orang beriman ini ditegur oleh Allah Ta'ala ketika melakukan kesalahan? Ya ditegur juga kan. Kita dibuat sakit juga, kita dibuat ada hal yang kita sayangi kemudian meninggalkah dan lain sebagainya, itu kan bagian dari teguran Allah. Jadi bahasanya mungkin teguran ya, tidak ke arah marah gitu. Menegur, kamu ini udah salah gitu kan, jangan dilanjutkan lagi. Itu sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Seandainya Allah Ta'ala mau murka, ya kayak kaum Nabi Lut yang dicungkir, dihujani batu kan gitu kan. Kaum Nabi Nuh sampai dibasmi banjir, mati semua. Begitu kalau sudah murka Allah Ta'ala. Tapi kalau marah disandangkan dengan sayang tadi itu, ya menegur dengan tingkat, ya kalau kita itu berdosa, diingetin, disuruh istighfar nggak mau segala macam, itu macam-macam nanti dibuat Allah Ta'ala. Yang dibuat sakit lah, barang kesayangannya hilang lah, dibuat inilah, itu nggak sadar-sadar ya terus ini musibah akan Allah Ta'ala turunkan untuk mengurangi dosa-dosanya. Nah begitu. Jadi kita kepada anak juga begitu, kita sayang sama dia, tapi kita nggak mau dia terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang begitu-begitu terus gitu kan. Nah ini yang perlu kita sikapi, gimana ya caranya. Yang intinya berhenti aja tuh dari situ. Ya kan marah juga bisa menghentikannya ya sementara waktu, mungkin kita gebrak meja, kita banting pintu, mungkin seketika berhenti. Tapi apakah berlaku permanen? Enggak. Yang ada malah nanti dendam lah, nggak suka lah, dan udah anak kalau udah sakit hati sama orang tua nggak akan mau lagi, nggak cair lah suasana itu dengan orang tua, udah ada gap antara dia dengan anaknya. Ini akan lebih rusak lagi di kemudian hari kan gitu, ketika orang tua itu terjadi dinding pembatas dengan anak-anaknya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, ke pertanyaan berikutnya, dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir di pertemuan kali ini Ustaz. Masih dari Instagramnya Medan Mengaji. Assalamualaikum Ustaz, gimana yang harus ana lakukan kalau kita mau belajar atau kajian tapi suami melarang karena tidak sepaham, karena ana sudah ikut kajian sunnah sedangkan suami belum, padahal ana cuman ikut kajiannya sepekan sekali bahkan sebulan sekali. Fadhil Ustaz. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fiik kepada yang bertanya tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita istiqomah di jalannya dan senantiasa diberikan jalan yang mudah untuk meraih hidayah dari Allah Ta'ala. Tentu kita juga fahami bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya seandainya ada manusia yang diizinkan untuk bersujud kepada sesama makhluk, maka yang akan diperintahkan bersujud adalah seorang wanita kepada suaminya. Begitu besar kedudukan seorang suami bagi seorang istri. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi SAW katakan seperti itu, ini kan levelnya sangat luar biasa. Tidak diperintahkan sujud kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita juga. Tidak diperintahkan bersujud bahkan kepada Nabi dan Rasul juga kita nggak boleh bersujud. Seandainya boleh, hanya boleh seorang istri kepada suaminya, menunjukkan kedudukannya yang begitu agung. Dan dalam hal ya yang dipertanyakan tadi bukan menjadi hal yang kontradiktif menurut saya gitu kan. Karena dalam hari ini ya, kondisi sekarang ini, kalau ingin ikut pengajian ya dilarang yang satu, kalau masih dibolehkan yang lainnya nggak masalah.
Contoh, dia nggak boleh kita hadir di hari Ahad karena hari Ahad itu beliaunya sedang ada di rumah, beliau ingin quality time dengan keluarganya di rumah gitu kan, kita pergi ngaji, ya dia nggak mau gitu kan, ya wajarnya kita hanya tinggal cari waktu yang lainnya. Udah mas, kalau nggak hari Ahad, hari Rabu boleh nggak, hari Selasa. Toh alhamdulillah untuk saat ini ya, kalau di kota Medan yang kita ketahui banyak jadwal kajian yang bisa kita pilih, bukan hanya di hari Ahad kan begitu. Katakanlah nggak bisa Ustadz, kota saya itu cuma ada hari Ahad doang, atau yang dekat yang bisa saya jangkau tuh cuma adanya hari Ahad dan suami nggak mau saya keluar di hari Ahad. Ya sudah, bismillah, hari ini ada belajar via YouTube, ya via media sosial seperti di grup-grup Telegram atau grup WhatsApp gitu kan, kita masih punya, apakah dengan media membaca atau mendengarkan audio atau bahkan audio visual gitu kan, masih banyak cara untuk kita bisa menempuh jalan menuju ilmu, begitu ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan dibentrokkan gitu kan antara kewajiban untuk taat kepada suami dengan kewajiban menuntut ilmu, padahal kedua-duanya masih bisa disinkronkan, keduanya masih bisa sama-sama diambil jalan tengah. Taat kepada suami tetap jalan, menuntut ilmunya juga tetap jalan, walaupun tadi tidak seperti yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan sembari didoain terus, ya Allah berilah hidayah kepada suami saya, atau berilah hidayah kepada pasangan saya, lembutkanlah hatinya, dan seterusnya. Yakinlah pada waktunya nanti Allah Ta'ala akan kabulkan doa-doa seperti itu. Dan ini sudah banyak yang membuktikan kekuatan doa dan istiqomah gitu kan. Justru kalau saat ini terjadi perlawanan gitu kan, ngaji tetap walaupun dilarang tetap aja keluar, akan banyak kehancuran di sana gitu kan. Suami marah, keluarga bisa hancur, bagaimana kondisi anak-anak, lalu ujung-ujungnya disalahkan pengajiannya juga gitu kan. Ini ngaji di mana? Ya di mana-mana orang ngaji makin sayang sama suami, ini kok makin ngelunjak kepada suami. Ustadznya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kena blacklist aja gitu kan. Ini ustadz ngajarin nggak betul dan lain sebagainya. Justru banyak sekali keburukan yang timbul kalau hal ini dilanggar. Maka kepada ukhti yang bertanya tadi, bersabarlah dengan kondisi ini. Ya itulah yang Allah Ta'ala berikan saat ini, sama seperti dulu para sahabat di awal-awal dakwah Islam. Mereka belajar itu cuma bisa di malam hari. Nanti setelah orang pada tidur baru mereka kumpul di Baitul Arqam bersama Nabi SAW. Menjelang subuh jam 3 atau jam setengah 4 baru mengendap-endap pulang. Itu begitu terbatas untuk belajar Islam itu, untuk mengenal Allah Ta'ala. Sampai sebegitunya mereka harus di awal-awal gitu kan. Sampai akhirnya kan Allah Ta'ala berikan kemuliaan dengan Islam itu sendiri ya. Insya Allah nanti ada waktunya kita akan dibukakan jalan oleh Allah Ta'ala. Sabarlah dengan kondisi yang terbatas seperti itu. Mudah-mudahan selama kita masih istiqomah terus menuntut ilmu, beramal soleh, berbuat baik kepada suaminya, insya Allah pada waktunya Allah Ta'ala akan bukakan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar untuknya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin bisa Ustaz sebagai kesimpulan di pertemuan atau episode kali ini Ustaz, untuk kita atau pemirsa Rosyad TV juga pendengar Radio Setia Medan Mengaji, di pertemuan semua nama Allah itu baik. Silakan Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai kesimpulan ya, dari pelajaran kita hari ini adalah terkait nama-nama Allah Ta'ala itu semua baik, dalam sisi bahwa nama-nama itu semua mengandung sifat yang mulia bagi Allah Ta'ala, dan nama-nama itu semua Allah Ta'ala yang meletakkannya, Allah Ta'ala yang mendudukkan semua itu, karena Allah Ta'ala yang maha tahu kalimat apa, kata seperti apa yang layak dan pantas untuk diri Allah Ta'ala. Kita sebagai makhluk penuh dengan keterbatasan, tidak layak bagi kita untuk memberikan nama-nama atau sifat di luar dari ketetapan yang sudah Allah Ta'ala berikan itu. Maka dengan demikian kita tidak boleh ya kemudian menyematkan nama-nama Allah Ta'ala di luar yang ditetapkan di Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian kita juga tahu setelah mengerti tentang nama-nama Allah Ta'ala yang husna itu, dengan nama-nama yang mana kita memanjatkan doa, karena menyebut nama-nama Allah Ta'ala yang husna tersebut menjadi bagian yang memberikan ijabah bagi doa-doa kita itu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala agar kita berdoa dengan nama-nama tersebut.
Kemudian kita tadi sudah bahas bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait nama-nama Allah Ta'ala ini hanya berpatokan kepada yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dan itu sungguh hal yang sangat perlu kita jaga, dan memang seharusnya demikian. Tidak boleh kita mengambil sumber yang lainnya siapapun itu, ya, hanya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena syariat ini, nama-nama ini sumbernya dari Allah Ta'ala. Para nabi itu cuma menyampaikan tugasnya, maka kita kewajibannya adalah menerima penetapan tersebut tanpa kemudian kita rubah-rubah atau kita tambah-tambahi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Jadi mungkin yang mengatasnamakan Allah pernah ada istilah Allah Maha Asyik gitu, itu lain lagi ya Ustaz? Enggak. Ada ya Ustaz? Ini termasuk perbuatan tadi. Berarti intinya kan nggak ada ruang sebenarnya Ustaz untuk kita berspekulasi atau memberikan hal-hal yang baru di nama-nama dan sifat Allah ini, karena memang tadi sumbernya kan cuman dua ini, nggak ada ruang untuk perbedaan pendapat juga gitu ya Ustaz. Masya Allah, siap Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji, mungkin kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.